Shalom, murid Kristus. Apa kabar saudara semua? Doa saya, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya ingin share mengenai 5 hal yang terjadi setelah seseorang menerima Kristus. Silakan mengikuti video ini sampai akhir. Apa itu menerima Kristus? Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, baik itu akal budi, perasaan, maupun kemauan kita untuk tunduk di dalam pimpinan dan kedaulatan Allah. Menerima Kristus berarti kita menyerahkan tahta kehidupan kita dikuasai seutuhnya oleh Allah, jadi bukan oleh diri kita. Nah, menerima Kristus adalah keputusan pribadi. Oleh karena itu, kita perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentunya secara pribadi juga. Seseorang dapat menerima Kristus hanya oleh karena kasih karunia, tentunya dari Allah, dan kita menerimanya dengan iman. Namun, pengalaman seseorang menerima Kristus itu dapat terjadi dalam suasana yang tentunya berbeda-beda. Misalnya, bisa melalui penginjilan pribadi, KKR, mimpi, kemudian mukjizat, penglihatan akan Allah, dan ada suasana-suasana yang lainnya. Apakah yang terjadi setelah saudara menerima Kristus? Ada 5 hal. Nah, yang pertama, sejak saudara menerima Kristus, maka saudara telah memiliki hidup yang kekal. Dan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 13, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, di sini dikatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata tahu di sini adalah penegasan akan kepastian keselamatan di dalam Yesus tentunya. Nah, yang kedua, sejak saudara menerima Kristus, maka Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada di dalam hati saudara. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian yang ketiga, sejak saudara menerima Kristus, maka dosa-dosa saudara dan saya telah diampuni. Kolose 1 ayat 13-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan yang keempat, sejak saudara menerima Kristus, maka saudara telah menjadi seorang anak Tuhan. Ayatnya sudah familiar, yaitu di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian yang kelima, sejak saudara menerima Kristus, maka saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara, itulah 5 hal yang telah terjadi setelah saudara dan saya menerima Kristus. Semoga video ini bermanfaat dan salam pemuridan.